Kemudian diberi resep. Ini diminum ya setengah jam sesudah makan. Ini sebelum makan. Ini sebelum tidur. 2 tablet. Tidak ditanya-tanya, diminum begitu. Nah, apakah juga kita sudah laksanakan resep Allah ini seperti itu? Resep dokter? Padahal kemungkinan dia salah dalam memberikan resep. Tapi Allah mungkinkah salah? Mungkinkah kira-kira Allah salah dalam memberikan resep kepada kita ini? Lalu kita tidak perhatikan resep ini? Baru mau selamat? Ya biasa usus turun. Jadi lauka aku dokter Yaseng, Dokter Rahmat khusus bagian bedah. Nah, sama kada kurangi pasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Loko qurahlina. Ya kede musing iku. Teletuna qura, buka baju, dibuka. Buka celana mah, dibuka. Dia jangan kada, maka dibuka. Enggak. Buka. Baring. Kita tidak bantah-bantah nih. Kenapa mesti saya baring? Karena saya yakin bahwa dia dokter dan saya pasrahkan diri. Apa yang dia bilang, saya buat, saya lakukan. Itu namanya iman Islam. Sudah begitukah kita kepada Allah? Betul sudah yakin kepada Allah? Dan sudah pasrah diri kepada Allah? Atau masih bantah-bantah? Selesai 2 jam. Karena memang operasi kecil. Barangkali memang begitu kalau dia operasi orang. Diajak terus bicara. Karena yang dibius hanya pusat ke bawah ini. Padahal kata mah kunrai kadai naita ni senjata air. Kada maga modele. Apa boleh buat? Pasrah. Itu namanya aslama yuslim Islam. Ya. Dia wali tadi keyakinan. Dialah yang tahu bagaimana penyakit saya ini. Kemudian diberi resep. Ini diminum ya setengah jam sesudah makan. Ini sebelum makan. Ini sebelum tidur. 2 tablet. Tidak ditanya-tanya, diminum begitu. Nah, apakah juga kita sudah laksanakan resep Allah ini seperti itu? Resep dokter? Padahal kemungkinan dia salah dalam memberikan resep. Tapi Allah mungkinkah salah? Mungkinkah kira-kira Allah salah dalam memberikan resep kepada kita ini? Lalu kita tidak perhatikan resep ini? Baru mau selamat? Ayo. Kita lihat diri kita masing-masing. Tidak lama lagi kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita ini lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Jadi mari kita selalu sesuaikan. Yang jelas hanya ada 2 pilihan. Dan itu diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan itu. Tidak ada pilihan 3. Anda mau beriman atau mau kafir? Wa qulil haqq min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Katakan Muhammad, kebenaran dari Tuhan kalian. Siapa yang beriman? Silakan. Siapa yang mau kafir? Ya silakan. Makanya di sana juga dua tempat, neraka, surga. Tidak ada tempat ketiga. Kita ini Pak mayoritas di Indonesia ini. Tapi kayaknya di dalam masalah pengaturan kita minoritas sekali. Ya, jadi mari kita lihat keyakinan kita. Apakah memang sudah sesuai dengan petunjuk Allah? Kita lihat contoh. Allah mengawali dengan kata innama, yang dalam bahasa dikatakan adatu hasrin, alat untuk memberi batasan. Biasa dulu tahu balu Pak Burai. Nawering watasa. Dia nak di penonton tamat tu bala. Kulalang. Nah, itu kata innama, fungsinya seperti itu. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang dikatakan orang beriman itu ialah kalau dzukira, disebut, diingatkan Allah, wajilat qulubuhum. Tenreng yarotinnar. Tomatuk poe. Bagaimana dengan kita? Ya kok depa berarti depa itu matuk tu. Ya. Wajilat qulubuhum. Hati-hati mereka gemetar. Hati-hati orang yang beriman tersebut. Insyaallah tanda hati kita gemetar adanya kita memenuhi panggilan Allah di jadi insyaallah yang pertama itu sudah ada pada diri kita. Ya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila tuliyat, dibacakan, ya, apalagi kalau dia baca langsung. Ayatuhu, namanya naib fa'il, sehingga ayatuhu dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, termasuk Al-Quran. Zadat, tanda-tanda kekuasaan itu menambah hum mereka imanan, keimanan. Nah, kita tanya lagi diri kita. Alhamdulillah kita di Indonesia belum dilarang untuk mengumandangkan ayat-ayat Allah sebelum azan. Tapi entah sejak kapan disyariatkan itu. Di Rasulullah tidak pernah ada hadis menjelaskan kepada kita. Boy, ngaji ko yo lah napak bang. Tambah lagi pura mengaji matarhemang, pura terhemang bang. Bagaimana supaya ayat-ayat ketika dibaca itu menambah keimanan kita? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Yakui baca ko akurangi atau lima dicikku nama bicara atau mau mencari itu mutu. Pidik mugan rusuhnya mencari teh.
Jadi pikun awak dia tambah tepa muka makui. Cina mian kaingan. Ada aja dari paham. Iya ada masalah. Kenapa tidak paham? Nah sudah 40 tahun ke atas umurnya. Memang lejama selama ini. Nah kita mau selamat. Nah ini resep. Lalu kita tidak baca. Resep keselamatan. Ya ko Pak galung kege na ita sukses galungan na tayo. Macam mana sikro. Pikir cara. Masalah agama, nai semua puang. Dia nak lama guru. Dia nak baca. Saya kata nak baca alhamdulillah rabbil alamin. Dia jenis tapi Tuhan alhamdulillah. Bakat tepuan na salah mupa. Jadi mana? Jadi kemungkinan memang kita minoritas di Indonesia ini, bukan mayoritas. Coba kita sensus sekarang, kita tes mengajinya yang ada ini. Berapa kira-kira yang lulus makhrajnya, tajwidnya? Sesudah itu lulus, berapa yang paham apa yang dia baca? Sesudah itu, berapa yang sudah mengamalkan? Lalu mau selamat? Tidak pasrahkan diri kepada Allah. Nabi bilang Allah ikra, baca kok. Dia nak baca. Pak galungnya nala alasa galungan. Guru nala alasa gurungan. Pak kantor nala alasa katurkan. Magi pale kumilo konala malaikat maut dega alasan. Dia terima alasan. Kada jolo-jolo, yang kamu Pak galung ukur di pura umum pura pimatu mana pemalai. Dia maka tu lo. Jadi mari. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya itu zadat. Makanya ada tanya itu zadat. Ayat-ayat itu menambah pengetahuan keimanan mereka. Paling mulai dari situ. Kemudian menambah kekuatan untuk kerja. Ya. Sehingga jangan dituduh ibu-ibu yang suka datang penghitung melalaikan hak suaminya, anaknya tidak dididik dengan baik-baik. Nauzubillah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tidak ada tempat sandarnya, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Apakah berikutnya menjelaskan tentang orang yang bertawakal kepada Allah atau masih lanjutan penjelasan orang beriman? Bisa dua-duanya. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu tawakal kepada Allah, alladzina yuqimunas shalah, maka tidak pakai waw di situ. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang tawakal kepada Allah itu ialah orang-orang yang mendirikan salat, bukan sekadar mengerjakan salat. Didirikan Pak itu salat. Sebagaimana kita mendirikan rumah. Beda kita yang mendirikan rumah dengan tukang yang mengerjakan rumah. Selesai dia kerja, sudah dia tinggalkan begitu saja. Pemeliharaannya, penjagaannya, kita lah. Nah di sini seandainya kita mayoritas betul-betul memelihara salat ini sebagai bukti bahwa kita sandar kepada Allah,
Kita tidak akan mayoritas di dalam penjara. Nah, ternyata kita mayoritas juga di situ. Gimana? Kita tidak mayoritas yang masagu-sagu apa dan lain sebagainya. Ternyata masih mayoritas kita mengerjakan pekerjaan yang kalau salat tidak boleh ada itu. Kalau salat betul tercegah perbuatan-perbuatan itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada mengatakan min dari, dimaksudkan min ba'diyah yang artinya sebahagian. Sebagian dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan. Ya. Jadi sebagian. Jadi di kantong ada uang 1.000, ada uang 5.000, ada uang 100.000, oh ada celengan, ini uang 1.000. Cukup untuk surga itu. Cukup itu untuk surga. Ma panggil ke tukang nyanyi di pengantinnya, dek, tak 3 juta. Sempo pagamadi, sisa berupiah. Jadi mari kita selalu baca dan baca Al-Quran, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Sudah beriman ke saya ini? Sudah Islam ke saya ini? Ya. Jangan menunggu orang lain mengukur kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke memang ni alemu. Rimun ridena dena pa naireke kutu menang. Okumerori asuri munrinna fuang Allah Subhanahu wa taala. Siaga dicipta, siaga jata, lo adam pengirpong Allah taala. Kita terima po diceki, kipalip-lipi yang kasih, terutama kijaga yang kasih tepo ewe, tambayaki. Alhamdulillah kita masuki pembahasan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 16, dengar ke? Ulangi. Hamida yahmadu hamdan hamidum mahmudun. Ulangi. Kamu pada apa lai? Bela nalau salai ci polo pak guru kono pada ni, pak guru. Coba nak ku pesantren mai tan lu pecah. Asuno dia jemi mak guru. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun. Ihmad la tahmad. Mahmadun mahmadun. Mihmadun mihmadun. Humida yuhmadu. Ayana roya sepak bu perubahan. Satu kata menjadi berubah-berubah seperti itu dalam bahasa Arab. Sarapa. Salah-salah cede na sarapa ki. Ya.
jadi polisi di wireka ada unang ero alhamdulillah makrunang ya perubahan menjadi 10 telu. Ya si Roma itu tak bagi-bagi sih, ya, tak roba-roba sih. Misalnya Hamidah, 10 pak masih bawang. Hamidah, Hamidu, Hamidata, Hamidtunna, Hamidana. Ya Hamadu 10 toipa. Hamdon, Alhamdu. Ayah naro, Alhamdu, Hamdon. Bentuk masdar namanya. Ya. Jadi ko iya mapuji Ahmadu. Ahmadullah. Iya mapuji dari puang Allah Ta'ala. Ya kumaiga ki natawakeliwi tarobe ro'a menjadi nahmadu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa angkat tupu imam? Allahumma ghafirli makadai makmungi amin. Pada alaina minallawa. Alaina minallawa. Puang awan dampangi dosa aku aja mak dampangi rumah makmungi amin langsung makmungi. Tapi dia tu nak kena makmung. Semestinya Allahumma ghafir lana. Jadi alhamdulillah roh boleh dia gaga alif lam na menjadi hamdun. Itambaiwi menjadi alhamdu. Aga katana ya roh alif lam nge al istighraq lil istighraqi dalam bahasa Arab. Ya. Apa itu istighraq? Ya. Untuk lil istighraq dari kata gari kaya garaku tenggelam, jadi menenggelamkan. Napa labu manengi yaro puja-puja laingi. Namasimata ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi yaro ini macaina baca alhamdulillah. Dena na ita aja ngina puji ki pada tarupa tahu apa pura ni pada makada puang Allah Taala itu siti najai puji tanya ibu Pak biasa ada ibu meki matu joka tete arwah tete 10 bijen aga itu kuyolona camingi tanya ka puji-puji aku makiru menunggu dipuji oleh selain Allah. Seandainya hanya mau dipuji lah, singkat saja. Dah. Dia nasi ada mak gincu mak, mak bedak, mak wangi, mak ais. Jadi alhamdulillah pujian itu lillah milik Allah. Lillah karena Allah. Jadi ya aku mau puji ki lori si dia tahu tu mau puji na karena Allah. Lillah karena Allah. Maka ya sengi puji si dia tahu nasaba karena Allah. Tania na sabab matan repangkana. Tania itu na sabab maiga waramparana. Tania itu na sabab macanti rigaungkan nama kunrai ganteng karena dia laki-laki, tapi karena agamanya. Makanya kalau kita punya anak gadis, datang laki-laki, pemuda yang melamarnya dan kita sudah senang agamanya, aja namu. Muanu sih makada, wah, 140 juta pendereka nggak boleh. Nai satu lena tomato poi makada, si ku pak kuliah ku ya he.
Apakah kurban di bola kasih? Bekatan lu ni leturi. Dia aja pak persoalan ya ro. Akhirnya letu aku ke mencaji matu anak ke sini. Ini nasabari. Ya dua ni anakku makundrai boti. Maku tanya saya, kurban ini jaga mu. Lumbalanca. Mana ya si mutannya? Selesai. Karena alhamdulillah. Karena pujian kita ini sudah kita nyatakan seluruhnya milik Allah karena Allah. Jadi kalau kita ini mau baik, ya kita dahulukan dulu apakah Allah sudah suka kita. Jangan dahulukan manusia. InsyaAllah kalau Allah suka, Allah gampang jadikan makhluknya menjadi suka kepada kita. Tapi kalau kita dahulukan kesukaan manusia daripada kesukaan Allah, bahaya. Lama-lama nanti semua hamba Allah yang dijadikan tidak senang kepada kita. Naudzubillah. Melani maga. Nacecetoni pong Allah Ta'ala, nacecetoni pencajinna pong Allah Ta'ala, meloni lokega. Tanah stres. Do? Jadi alhamdulillah. Rabb. Rabba ya rubbu rabban. MBS begitu itu perubahannya. Rabba ya rubbu rabban. Ya. Nanti menjadi marbu, ya. Apa Rabbah? Satu, mapancaji, menciptakan. Apa itu menciptakan? Degaga. Apa itu? Bahan dipersiapkan, ya. Tidak ada juga minta saran ke sana kemari, langsung kun payakun. Jadi go, tapa jadi selalon. Ayah royaseng menciptakan. Jadi saya tidak sependapat itu bilang ada hak cipta. Yang punya hak cipta hanya Allah. Anun kemana nah itu napa mau binru iko? Masa mau dibilang hak cipta? Pidi mariumi di tempat-tempat nari kong kasewai lolongan. Nak kembangan gitu pidi. Mega pahalana ko pidi cemui. No? Mandalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, si ditau macui, lolongan pahala, boleh okoro tawin, ada ini kurangi pahala itu, ya ku 100, 200. No? Jadi Mario ini teman-teman. Ya kumakkedai arai man rabbul ailah. Habituan nakro rabbu kepala rumah tangga. Ini juga kepala rumah tangga. Jadi tadi pertama pencipta, kemudian pengatur, ya. Rabbu. Mayu rabbi hada. Siapa yang mendidik ini, ya. Sekarang ini mega guru-guru yang penting apa guru mana? Melo anak sejak guru dia ya. Kita temu apa ya yang parang apalagi lupa ini terungku. Kalau melapor ke polisi, nak kena ki hambe di. Nah ini itu tuh. Jadi Peter memang itu. Akhirnya anak-anak lo salah aja. Berhasil mereka. Ya. Dengan menunggangi HAM ini. Dulu kita di Gomorai.
teman-teman itu merah. Kenapa aja merah tanganmu? Nggak hafal tadi hadis. Dipukul kok. Sekarang mana dipukul? Mau naik melatih berapa itu saya? Woi, kena kayu besar di sini depan nih, dunia kedai, pajana. Lupa jai. Dah tahan dengan pukulan tersebut. Jadi mari. Rabbayu Rabbi, ya mendidik. Nah ini mendidik ini. Ya. Bisa juga berarti Rabbayu Rabbi memperbaiki, aslaha yuslihu. Ya. Jadi Rabbil Alamin, pencipta, ya, pemelihara, pengatur, dan masih ada lagi yang lain. Al-alamina, seluruh alam. Itulah yang disebut Allah. Yang tidak begitu bukan Allah dan tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak kita menjadi hamba kepadanya yang tidak Rabbul Alamin, yang bukan pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim. Anak MBS, dari mana itu Ar-Rahman? Asal katanya? Rahima yarhamu rahmatan. Menjadi rahmatan, rahmat. Rahimun marhum. Ya. Irhamlah tarham. Marhamun marhamun, mirhamun mirhamun, ruhima yurhamu. Riyamasei yurhamu. Jadi rahimah, menyayangi. Menjadi Ar-Rahman namanya bentuk mubalaghah, siga mubalaghah, bentuk jadian yang tingkat teratas. Jadi nagaga bentukannya yasena. Sehingga dimaknai yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang. Walaupun sama-sama asal katanya. Pengasih juga ada sayangnya. Ya, Rahim juga ada. Kemudian Maliki, Mulki, Milki. Di mana dibaca makor? Ipalepai minna Maliki. Jadi orang yang menguasai. Malik, raja. Mulki, milki, milik. Mulk, kerajaan. Limanil mulkul yaum. Allah bertanya seperti itu. Siapa punya kerajaan, kekuasaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hari ini kekuasaan semata milik Allah yang maha menundukkan, maha mengatur. Cuma ada katanya Ar-Rahman untuk berlaku semua. Pas sumpajang, dekna sumpajang, tolota, tau selet, tau kapere, nama seimanu pengelatan di dunia ini. Orang kafir, orang beriman. Khusus untuk Ar-Rahim, terutama di akhirat baru nampak. Ya. Hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya.
Apa bukti sayangnya Allah kepada kita di dunia ini? Ya inilah, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ialah paham agama. Apa perbedaan tahu agama dengan paham agama? Tahu, sekedar tahu. Tapi yoli aku pak bangi hayala salallahu sumpah imatin rumui. Pada ningkalinga. Ya rona tahu ni semua. Tapi kalau paham, tahu dan punya kemampuan untuk melaksanakan, itu baru paham. Dan itu yang diinginkan oleh Allah, paham agama. Ya, tahu dan berusaha untuk melaksanakannya, itulah kebaikan. Ya, itulah kebaikan. Jadi jangan selalu angka orang para napairaya sama dia cengaleh. Belum tentu. Tapi insyaallah paham agama sudah pasti. Jadi yaumiddin. Ad-din dari kata dana yadinu. Apa itu dana yadinu? Mengatur, menyusun, ya, melakukan suatu kegiatan program yang sudah tersusun. Sehingga di akhirat dikatakan hari pembalasan, karena kita akan dibalasi oleh Malik yang menguasai hari itu sesuai apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, diterima segala kebaikan-kebaikan kita nanti, sehingga di akhirat sana setelah Allah perlihatkan kesalahan-kesalahan kita, Allah hapuskan dan tinggallah kebaikan kita. Sehingga kita gembira. Jangan sebaliknya, setelah Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan kita, dihapus oleh Allah. Kenapa? Mungkin kita masih mati dalam keadaan syirik. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Masih ada tawakal kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat masih ditanya-tanya, kenapa mesti 2 rakaat itu subuh? Kenapa itu 3 rakaat maghrib? Sementara tadi resep dokter tidak nak tanya, bilang kenapa mesti 2? Kenapa mesti 3 kali diminum? Tidak nak tanya-tanya juga begitu kepada Allah. Nak tanya-tanya, inauzubillah. Lebih yakin kepada dokter yang besar kemungkinan salah daripada yakin kepada Allah yang pasti la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam resep Allah Subhanahu wa taala ini. Mari sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, dan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka sungguh baik apabila kita dari sekarang persiapkan Al-Qur'an kita untuk kita tamatkan 2-3 kali selama Ramadan insyaallah. Demikian, subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.